Berlatar negara Afghanistan, film diawali dari seorang kakek-kakek yang akan mendelegasikan seorang bocil yang mengantongi uang senilai 10 juta dolar. Di sana si bocil tersebut diperintahkan oleh orang-orang para bandar narkoboy tersebut untuk bisa melewati perbatasan-perbatasan para negara-negara yang ada di sana. Salah satunya adalah negara-negara yang menjadi rentan untuk bisa memproduksi dan bisa menyerahkan uang tersebut. Tidak terlalu lama si bocil tersebut langsung bertemu dengan seorang wanita cantik bercadar dan menjatuhkan sesuatu kepada beliau. Perjalanan yang sangat jauh, berhari-hari si bocil terus berjalan tanpa lelah dan letih untuk bisa menyampaikan paket yang berisi uang senilai 10 juta dolar. Tanpa lelah, tanpa minum, tanpa makan, dan terus berpuasa. Tidak lama kemudian si bocil pun langsung menuruni dan bertemu dengan dua orang tentara yang sudah menunggunya untuk bisa menyambut paket tersebut. Maka mereka pun sudah siap-siap untuk menerima paket senilai uang 10 juta dolar yang telah dikaruni oleh si bocil. Maka tidak lama kemudian si tentara tersebut dan langsung saja menemui si bocil untuk bisa mendapatkan uang tersebut. Karena uang ini adalah uang hasil yang sangat mengerikan, maka uang yang 10 juta itu langsung saja diterima oleh tentara bayaran yang sangat mengerikan. Bagoy, ternyata tanpa diduga kita semuanya uang yang tadi akan dibawa oleh para tentara itu disadap dan dibegal oleh para pasukan-pasukan yang tidak ketahui, dan mereka semua sudah bisa mendapatkan uang yang bernilai 10 juta dolar dengan jumlah yang sangat banyak. Otomatis mereka pun menjadi kaya mendadak. Si wanita bercadar ini benar-benar mengerikan sekali, dan film pun baru dimulai. Lalu kemudian kita melihat laki-laki yang sedang memanjat tebing es. Mereka adalah orang-orang yang sedang mendapatkan hobi-hobi tertentu untuk memacu adrenalin menjadi 100%, bahkan 1 juta% tanpa pengamanan, tanpa menjadi beban. Lalu kemudian di sana laki-laki tersebut yang bernama Jackson langsung menerima panggilan dari seseorang untuk bisa mendapatkan bayaran yang sangat mahal, yaitu menjadi pemandu pemburuan di tempat yang akan telah ditentukan. Mereka berdua langsung mendapatkan kesepakatan dan mendapatkan uang yang sangat banyak. Maka misi pun akan segera kita mulai. Tanpa banyak bacot, langsung saja Jackson menuju ke rumah untuk melakukan persiapan karena akan mendapatkan uang yang sangat banyak dengan pekerjaan panggilan sebagai pemandu pemburu. Akan tetapi ketika Jackson datang ke rumah, langsung saja dikejutkan oleh sesuatu hal yang sangat mengerikan. Dia adalah sang penghancur hati, anjir. What the fuck? What the fuck? What are you doing? What is the problem? My problem.
Oh anjir, ternyata wanita yang telah dicintainya malah ngebol bersama orang lain dan langsung ketahuan oleh Jackson. Otomatis Jackson pun langsung marah besar kepada orang tersebut karena telah menjadikan perselingkuhan yang sangat mengerikan. Langsung saja gempar rumah tangga tersebut menjadi pecah. Mereka berdua langsung adu bacot satu sama lain untuk membantu dan hanya bisa melakukan beralasan-alasan yang tak penting. Maka wanita tersebut langsung naik darah dan emosi menghajar Jackson. We are so done. Good morning, Montana. Travel down this old road. If I look out and see, Tanpa berpikir panjang, Jackson pun langsung datang ke suatu tempat untuk bisa mengambil pekerjaan yang telah ditentukan. Ketika akan masuk ke dalam kontrakan, bertemu dengan seorang wanita cantik dan mungil, tentunya juga membahenol, membuat Jackson menjadi tercengung. Mereka berdua adalah tetangga baru dari Jackson untuk bisa mendapatkan kesenangan-kesenangan tertentu, dan Jackson pun mulai menjadi penasaran. We're in this region. It is presumed the package is with him. Di sisi lain, scene berganti, kita semua mendapatkan tentara-tentara bayaran yang telah mendapatkan uang 10 juta dolar. Ternyata uang 10 juta dolar itu jatuh ke dalam hutan yang sangat lebat. Mereka semua para tentara ini langsung mencari pilot, termasuk juga uang yang telah dibungkus oleh karung tersebut, dan pesawatnya jatuh di dalam tengah hutan yang benar-benar tanpa terjamah oleh orang lain. Kembali lagi kepada Jackson yang menemui Johnny sebagai pengatur untuk melakukan pemanduan ketika berburu. Mereka berdua adalah sohib yang sudah menjadi lama untuk melakukan pekerjaan yang lumayan besar ini. Mereka berdua pun langsung memberikan klien dan termasuk juga nama dan ciri-ciri klien tersebut untuk bisa mendapatkan uang yang sangat banyak dan menjadi pemandu yang baik. Tidak lama kemudian orang tersebut datang. Nah, tiba-tiba saja dia adalah wanita tetangga Jackson yang berada di dalam kontrakan. I'm Kate. Jackson. Tanpa banyak bacot, Jackson pun bersama Kate langsung datang ke suatu tempat di mana hutan ini adalah hutan perbatasan yang berada di dalam Kanada. Mereka berdua langsung mengendarai seekor kuda untuk bisa menuju tempat yang akan telah ditentukan menjadi tempat pemburuan yang sangat hebat. Kemudian mereka berdua saling tegur sapa, termasuk juga menceritakan tentang hal masa lalu, dan Kate pun akan memberikan kekuatannya untuk bisa memberikan sesuatu kepada sang ayah yang telah meninggoy. That's your 10 over there. Oh, pemburuan telah dimulai. Hutan belantara ini pemerintah membolehkan kepada siapapun untuk melakukan pemburuan kepada rusa-rusa dan rusa-rusa tertentu yang boleh diburu. Oleh karena itu harus mempunyai pemandu ketika melakukan perburuan. Mereka berdua langsung melakukan pemburuan tersebut untuk meluapkan hobi, termasuk juga untuk meluapkan keinginan, karena memang pemburuan ini sebagai olahraga di tempat ini. Tanpa kemudian mereka pun langsung terus berbincang-bincang dan Jackson memberikan tutorial bagaimana cara menjadi pemburu yang baik, karena jangan asal dor alias asal tembak saja, karena di hutan sini juga ada beruang yang sangat berbahaya. Kalau dibiarkan mereka pun akan menjadi santapan kita semuanya. Maka Jackson pun memerintahkan kepada Kate jangan sampai mengganggu beruang tersebut karena akan resikonya menjadi fatal. Jadi begitulah kalau dimakan. Selang beberapa lama kemudian mereka belum saja mendapatkan hasil buruan, bahkan hampir 10 jam mereka belum mendapatkan apa-apa. Tetapi Jackson mendapatkan jejak kaki rusa yang sangat besar, mungkin saja ada di balik bukit itu. Akan tetapi ketika Jackson mengajak Kate untuk bisa memanjat tebing yang lumayan tinggi, nah Kate pun tidak mau mendapatkannya karena hari ini sangat melelahkan sekali. Otomatis Jackson pun langsung memeriksanya sendirian saja,
karena besok saja akan kita melakukan perburuannya dan hari ini kita akan hanya survei saja. Tidak lama kemudian Jackson pun datang di puncak bukit yang memang menjadi akan tempat pemburuan dan akan dilakukan besok. Oh, ternyata firasat Jackson betul sekali. Di balik bukit tersebut ternyata banyak sekali rusa yang telah berkeliaran. Termasuk ada seorang yang telah menggelantung menggunakan parasut, dan Jackson pun langsung akan memeriksa dengan penuh kewaspadaan. Mungkin saja dia adalah teroris ataupun orang yang perlu diselamatkan. Maka Jackson pun perlahan-lahan langkah demi langkah untuk bisa mendekat kepada orang tersebut. Takut ini menjadi jebakan, Jackson pun langsung benar-benar dengan siap siaga menodongkan pistolnya untuk bisa berjaga-jaga. Selangkah demi selangkah Jackson pun sampai di tempat tersebut dan melihat ternyata orang tersebut sudah meninggoy menggelantung dari tiang listrik. Kemudian Jackson pun melihat ke bawah ada satu koper, dan koper tersebut langsung dibuka oleh Jackson. Begitu kagetnya, ada banyak sekali uang tunai. Bagaikan mendapat janda bodong, Jackson pun mendapatkan uang tunai yang sangat banyak dan langsung saja tanpa basa-basi Jackson dengan keadaannya seperti ini dan posisi terjepit langsung dibawa uang tersebut supaya bisa mendapatkan kaya mendadak. Tanpa sepengetahuan orang lain, Jackson pun langsung berpikir dengan cepat supaya bisa mendapatkan uang tersebut. Pelangak-pelongok sana kemari takut ada seseorang yang menemukannya, tapi iya gak apa-apalah, yang penting mendapatkan durian namplok. Singkat waktu, malam pun telah tiba. Mereka berdua langsung memasang api unggun karena hari ini adalah hari kedua mereka akan melakukan perburuan. Mereka berdua terus tegur sapa dan saling ngobrol di depan api unggun. Akan tetapi hari mulai dingin, maka Kait pun duluan saja untuk pergi dan kita akan mulai aktivitas besok hari. Stay down. Nerd, come on. Tanpa diduga, tiba-tiba saja seorang sudah menyerang mereka berdua untuk bisa mendapatkan tanpa alasan apapun dan tanpa berkompromi. Otomatis Kate yang masih memakai cangcut harus berlari-lari dan langsung terbirit-birit untuk bisa menyelamatkan diri. Mereka berdua langsung saja ngumpat di bawah ruyuk supaya bisa terkabur dari orang tersebut. Karena bujur sudah gatal, otomatis langsung saja Jackson memberikan celana untuk si Kate ini supaya bisa berlari dengan cepat. Mereka berdua pun langsung berkomunikasi. Jackson mengatakan kepada Kate mungkin saja mereka hari ini mengejar kita semuanya karena kemarin sore saya langsung menemukan uang yang sangat banyak yang jumlahnya sekitar 10 juta dolar. Langsung saja Kate tercengung terhadap apa yang dikatakan oleh Jackson dan ternyata betul Jackson mendapatkan uang yang sangat banyak dan benar-benar tak terhingga. Oleh karena itu mereka berdua benar-benar sangat bahagia walaupun di posisi yang sangat terjepit. Otomatis mereka berdua pun harus bisa keluar dari sini dengan cara hidup-hidup. Mereka berdua pun langsung memberikan kesepakatan 50%, 50% dan syaratnya kamu harus bisa mengeluarkan dari hutan ini dengan hidup-hidup. Tanpa banyak bacot, mereka berdua pun langsung siap-siap untuk bisa mendapatkan kehidupan yang baru dengan kehidupan yang kaya raya. Go. It's with them. We'll get it. Very good.
Send me your coordinates. Kemudian mereka berdua terus kabur dan belum tahu dengan siapa berurusan. Kemudian Jackson mempunyai rencana yang khas untuk bisa menjegat para orang-orang yang akan benar-benar menikam mereka berdua. Kemudian mereka berdua langsung akan memberikan tas tersebut karena ada dua motor cross yang datang kepada mereka. Mungkin saja akan bisa kita pergunakan untuk bisa kabur dari tempat ini. Mereka pun sudah dalam posisi, maka aksi mengerikan dimulai. Jackson! Never mind. You're crazy! Mantap sekali, hampir setengah hari mereka terus berjalan untuk bisa menjauh dari para teroris-teroris yang telah membimbing mereka berdua. Akhirnya Kate pun merasa lelah dan pengen istirahat terlebih dahulu. Apalagi malam belum sampai bucat. Mereka berdua ingin melanjutkan in the Hoi untuk bisa mendapatkan ketenangan karena kita akan menjadi orang kaya baru atau yang disebut dengan OKB. Dengan tanpa banyak basa-basi, langsung saja Jackson menerima keinginan Kate dan langsung melucuti satu persatu. Anjir, adegan dewasa, jangan sampai dilihat dan akan kena copyright termasuk juga hak cipta. Dadah. That tree. What? You'll see. Ya, mantap sekali. Mereka berdua adu gabrut sampai sore. Kemudian Kate bersama Jackson akan mengamankan uang tersebut supaya tidak diketahui oleh siapapun karena para teroris akan segera tiba. Nah, Jackson mempunyai rencana untuk bisa mengambil dahan-dahan pohon, termasuk juga akan menyembunyikan di dalam pohon untuk bisa diambil nanti. Kemudian Jackson langsung datang saja dan langsung memanjat pohon tersebut dan memanjatkan menalikan ke dalam tali tersebut. Mereka berdua langsung bekerja sama sebagai tim yang hebat untuk bisa mengamankan uang dan menjadi keluarga yang bahagia. Di dalam pohon itu tidak akan pernah terdeteksi oleh siapapun dan tidak akan pernah mengira bahwa di dalam pohon itu ada uang senilai 10 juta dolar. Mantap sekali. Fine. All right, we gotta keep moving. Let's go. Singkat waktu, hari terus berganti. Mereka terus berjalan untuk bisa menjauh dari para teroris-teroris yang telah mengejarnya. Uang senilai 10 juta dolar telah aman. Mungkin saja hari ini mereka harus bisa mengamankan diri supaya bisa lolos dari ngejaran para teroris. Kemudian di dalam bukit tersebut mereka memandangi pemandangan yang sangat indah dengan rasa yang sangat bahagia. Dengan ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa, mereka dikagetkan oleh seorang wanita dan langsung dihajar. Running around the mountain and out the trail, being chased by Ya, tidak ada pilihan lain. Mereka berdua harus terjun bebas di atas ketinggian jurang yang sangat dalam dan sungai yang sangat deras. Otomatis mereka pun harus bisa selamat dari insiden yang sangat mengerikan ini. Dengan segenap kemampuan dan takdir yang akan mereka hadapi, air yang begitu deras dan sungai yang begitu arus panjang, mereka pun harus bisa menepi ke tepian supaya bisa selamat dari insiden yang sangat mengerikan ini. Terombang-ambing di atas sungai pasti sangat menyakitkan sekali. Kate bersama Jackson yang terus berpegangan tangan akhirnya berpisah dan sangat jauh sekali mereka berdua tidak bisa menemukan satu sama lain. Otomatis mereka pun berpisah pada hari ini. Tetapi Kate terus memanggil Jackson. Jackson! You okay? Well, at least you're alive. Look at the bright side.
Untung saja Jackson berhasil menemukan Kate dan akhirnya mereka berdua terus melanjutkan perjalanan supaya bisa terus kabur dari tempat ini. Tidak lama kemudian mereka berdua langsung datang menepi jalan raya dan terlihat jalan raya tersebut sangatlah kosong. Ketika selesai terus berjalan datang ke depan, mereka berdua mendengar suara mesin mobil dari kejauhan. Nah, Jackson pun langsung saja menoleh ke belakang dengan melihat mobil yang datang ke arah mereka berdua dan langsung melambaikan tangan. Ketika didekati mobil tersebut, ternyata itu adalah teman Jackson yang suka berada di bar dan minum bersama lalu meminta tolong. What are you doing way the fuck out here? That's a ride? Jump in the back, there's plenty of room. Look, this is Kate, my client. All right, come on, jump in the back. Get it. Let me see your hands. Anjir, apa yang terjadi? Ternyata si tua bangke itu adalah salah satu komplotan para teroris yang akan membagi hasil uang yang akan didapatkan dari koper yang ditemukan oleh Jackson. Akan tetapi ketika terus bertanya oleh si tua bangke, di sana Kate pun tidak memberitahukan, bahkan tidak tahu dari uang mana yang telah ditanyakan oleh si tua bangke itu. Otomatis si tua bangke itu benar-benar kesal dan ingin membangunkan si Jackson yang sedang pingsan. Jackson! Come on! Hey, Jackson! Come on! Wake up, time to talk. Nice talk now. Oh, Jackson! Anjir, benar-benar tanpa diduga Jackson pun langsung diikat oleh si tua bangke ini dan terus diinterogasi di manakah uang yang kau letakkan dan ditemukan di dalam hutan. Tetapi Jackson terus tidak bisa membuka mulut dan tidak mau membuka mulut karena ini adalah kesempatan emasnya bagi dirinya supaya bisa menjadi orang kaya baru. Otomatis si tua bangke itu terus saja ngoceh untuk bisa mendapatkan informasi dari Jackson. Di sanalah si tua bangke itu sudah mengeluarkan pisau untuk bisa menguliti si Jackson, tetapi Jackson pun ngeyel karena ini hanyalah tua bangke. Maka si Jackson pun tidak takut dan gentir terhadap apa yang akan dilakukan oleh si tua bangke itu. Di sanalah mereka berdua terus adu bacot dengan alasan-alasan tertentu dan dengan keinginan-keinginan yang sangat kuat. Mereka pun terus saja adu mulut karena mereka berdua mungkin saja ini adalah pertemanan terakhir, kata si Jackson. Dan Jackson pun lalu mengagetkan si tua bangke dan dihajar habis-habisan. Kate! Are you okay? Tanpa diduga ternyata para teroris itu sudah berada di tempat di tua bangke ini dan langsung menodongkan senjata. Di sisi lain Jackson pun terus menyelamatkan Kate supaya bisa kabur bersama dan mereka berdua pun langsung mengendap-endap supaya bisa selamat dari insiden yang sangat mengerikan. Tetapi para teroris ini tidak akan kalah geleng. Mereka berdua terus mencari keberadaan Jackson bersama Kate. Di sanalah mereka siap-siap untuk bertarung dan beraksi. Ya, mantap sekali. Dalam pertarungan tersebut mereka berdua bisa memenangkan tanpa terluka sedikit pun. Di sana ternyata Kate mempunyai kemampuan-kemampuan khusus dan bisa mengalahkannya. Walaupun lugu, ternyata dia jagoan juga. Di sanalah Jackson langsung memandangi Kate dengan penuh rasa nakal karena hanya memakai bikini bottom saja. Di sana pun mereka langsung saling bertatap-tatapan dan ingin membicarakan tentang masa depan. Di sana juga mereka berdua ingin memandang, termasuk juga ingin membangun satu keluarga. Tetapi ada hal yang sangat penting, yaitu bisa mengambil uang yang telah disembunyikan.
Singkat waktu, mereka berdua, Jackson bersama Kate, sudah berada dalam posisi yang telah disembunyikan uang yang sangat banyak ini. Dan tanpa diduga, ternyata mereka sudah bisa mendapatkan uang tersebut. Uang yang sangat luar biasa banyak, sekitar 10 juta dolar, dan bisa membeli apapun bagi mereka untuk bisa membangun keluarga kembali. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata ada hal yang sangat mengerikan di balik topeng yang bernama Kate. Anjir, kita lihat nih, bagus. Just one more thing. Not over yet. Why? Ya, ending yang sangat membagongkan. Mereka semua malah menjadi pengkhianat-pengkhianat kampret, dan kita semua menjadi kecebong. Oh, maka semuanya film telah berakhir. Teman-teman semuanya, silakan like, comment, share, and subscribe. Kami ucapkan terima kasih.